Ah, ya, ciao. Kita kembali lagi di kata-kata Mustafa dan saya kembali membahas tentang agnostism atau paham tentang ketidaktahuan karena memang fokus saya adalah di sini di ranah YouTube Indonesia ya jelasnya ya. Ya walaupun mungkin belum banyak dari kalian yang memang benar-benar paham tentang agnostik, saya mencoba kembali membahas sesuatu yang ada di sekitar kalian, tapi kalian tidak akui keberadaannya. Dan agnostik adalah salah satunya. Sesuai dengan judul, saya akan membahas tentang pendidikan di ranah agnostik di ranah pendidikan. Pentingnya pendidikan di kehidupan atau ruang lingkup manusia tentunya punya nilai perspektif dan sudut pandang yang cukup amat penting ya, karena pendidikan ini kan kalau kita telaah atau kita dalami, anak dari baru lahir pun orang tuanya akan mencoba memberikan pendidikan, setidaknya pendidikan di dalam rumahnya, pendidikan berkehidupan dan apapun yang sedang dibutuhkan oleh anak tersebut. Nah, dari kita mulai mengenyam status pendidikan yang resmi gitu ya, contohnya sekolah, banyak hal yang kita pelajari selain ilmu pengetahuan ya, selain ilmu pengetahuan. Dan ada beberapa yang pelajaran-pelajaran khusus di Indonesia yang mempelajari tentang gaya hidup, gaya berbicara, gaya berkomunikasi dan lain hal. Selain mungkin gurunya memberikan contoh, gurunya juga memberikan teladan-teladan yang memang beradab untuk dilakukan oleh anak sekolah gitu ya. Tapi seberapa berkhasiatnya atau seberapa produktifnya pelajaran yang diberikan kepada anak-anak sekolah lalu mereka aplikasikan di dunia masyarakat gitu ya, atau di jalanan contohnya, atau di kehidupannya sehari-hari gitu ya, seberapa berkhasiatnya atau seberapa produktifnya gitu ya. Contohnya adalah pendidikan beragama. Mungkin dulu di zaman saya masih ada Ibu Dipekerti gitu ya, masih ada PKN dan lain-lain gitu ya. Anak sekolah diajarkan itu untuk bisa menyeimbangkan agar dia tidak terlalu tergeneralisasi dengan paham-paham yang sifatnya itu adalah fanatisme. Salah satunya agama, dan sampai saat ini pun agama tetap dipelajari berdasarkan dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing atau bawaan keluarganya begitu ya. Nah, menurut saya memberikan pengetahuan tentang filosofi kehidupan kepada anak sekolah itu tidak salah, menurut kan begitu ya. Dan salah satunya adalah agnostism. Saya adalah produk dari generasi yang juga dididik dari keluarga yang beragama, dari sekolah yang menanamkan ajaran beragama ya. Tapi apakah pelajaran agama yang diberikan ini ternyata produktif atau cocok untuk kehidupan saya saat saya dewasa kelak gitu ya. Dan banyak juga mungkin kan yang kita lihat sekarang pemberontakan itu muncul dari usia-usia dini gitu, usia-usia muda gitu ya. Seperti seks bebas gitu. Padahal sudah diajarin nih, dididik nih agamanya nih. Orang tuanya mungkin juga sering mungkin dimarahi, kamu nggak ibadah awas gitu. Kamu nggak belajar agama awas gitu ya. Tapi pergejolakan dan pemberontakan dalam diri itu muncul dan makin memberani gitu ya bagi anak-anak usia dini. Kalau zaman saya itu ya saya masih dari SD dah agak-agak. Kalau saya itu nggak jahat, nggak nakal sih, cuman exploiter gitu ya. Jadi karena memang orang tua saya agak keras, sekolahan saya juga agak keras, bahkan saya sekolah menengah atas di sekolahan yang cukup baik juga ilmu agamanya. Jadi saya lebih banyak mengeksploitasi agar melakukan kenakalan yang terselubung begitu ya. Tapi saya rasa tidak separah sekarang sih ya. Saya ngeliat anak-anak usia dini sekarang ini kayak memberontak itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, wajib dilakukan gitu ya. Dan saya rasa yang salah ini apa? Yang jadi pertanyaan gitu. Yang salah ini apa gitu ya? Agama sudah diajarkan, ya kan? Pendidikan tentang psikologi secara
tersirat juga sudah diajarkan gitu. Tapi apa gitu ya? Sehingga menurut saya menanamkan ilmu filosofi untuk anak-anak usia dini itu tidak salah gitu ya. Dan itu penting. Contohnya adalah agnostism. Saat kita atau sebagian dari orang-orang beragama menganggap agnostism adalah sesuatu yang tabu, sesuatu yang menyimpang, menurut saya harusnya ini dididik dan diajarkan. Bahkan anak-anak usia dini juga harus memahami tentang ateisme mungkin, sehingga mereka ini tidak terbelenggu dalam ikatan agama yang dia sendiri belum bisa capai sisi religiusnya begitu ya. Sedangkan dia harus dipaksa, kamu harus percaya surga, kamu harus percaya Tuhan, kamu harus percaya bla 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 bla. Dan mungkin pola pikir usia dininya belum mencapai ke sana. Tapi bayangkan kalau dia dikasih tahu. Sebenarnya ada juga sebuah ajaran yang menyentuh tentang orang yang tidak percaya Tuhan. Lalu gurunya menjelaskan kenapa orang ini bisa tidak percaya Tuhan. Sehingga anak-anak usia dini ini secara tidak langsung mendapatkan fleksibilitas, toleransi di dalam dirinya. Oh iya. Dan kalaupun dia ingin memeluk agama, dia akan memeluk agama secara utuh, secara menyeluruh, secara detail, secara dengan kesungguhan-kesungguhan yang memang sungguh-sungguh begitu loh. Sekarang seberapa banyak ya ajaran agama yang mengajarkan tentang neraka? Lalu apakah anak usia sekian belas tahun menelannya itu gitu ya, sehingga saat dia sudah mulai dewasa dia merasa agama harus baru disungguhi atau harus dipelajari. Di situ terjadi titik di mana fanatisme itu bisa muncul, bahkan intoleran bisa muncul karena saat kecil dia tidak didewasakan dengan prinsip kehidupan yang general gitu ya kan, dan gak jauh-jauh urusannya bisa urusan cinta, urusan narkoba gitu ya. Karena dari kecil pun juga tidak diajarkan. Itu kenapa banyak juga kan kita bilang dari kecil itu kita atau dari dini itu anak-anak juga harus diajarkan ilmu pengetahuan tentang seksualitas agar dia bisa memahami dampak positif dan negatif dari seksualitas itu sendiri. Begitu juga dengan sisi filosofi dari seorang manusia gitu ya. Dan ya, karena saya banyak bicara tentang agnostism, menurut saya ilmu pengetahuan tentang agnostik ini harus ditanamkan juga sejak dini. Sehingga anak yang baru tumbuh ini menempatkan sisi religiusnya dari paham yang tidak tahu dulu gitu ya. Sehingga dia diajarkan untuk mencari tahu dulu. Lalu bagaimana sih mencari tahu dengan benar begitu, ya kan? Jangan ujuk-ujuk kamu harus percaya ini, kamu harus percaya itu. Kalau kamu gak percaya itu, kamu masuk neraka, kamu dihukum, lidahmu dipotong, bla 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 bla. Bayangkan, sejak dini agama sudah diajarkan untuk menciptakan ketakutan bagi seorang anak. Lalu apa yang mau kita mau? Agama menciptakan mimpi buruk atau agama diciptakan untuk mimpi yang indah? Ciao. Puluhan mimpi dan ratusan janji